Hai semuanya, welcome back with me, Rima Rayu Putri. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini ada cerita nih tentang film ketika jutaan karakter dalam game muncul ke dunia nyata dan berusaha menghancurkan bumi. Film ini tuh berjudul Pixel yang dirilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Chris Columbus. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu dong, karena subscribe itu gratis. Yuk mantapkan posisi, sediakan cemilan dan lupakan mantan. Langsung aja ke videonya, selamat menonton dan enjoy! Film ini dimulai di era tahun 1982 yang memperlihatkan dua orang anak laki-laki yang bernama Sam Brenner dan Will Cooper. Mereka ini seneng banget atas pembukaan tempat arcade game, atau kalau di Indonesia itu dinamakan sama dingdong. Hayo, siapa di sini yang suka main dingdong waktu zaman dulu? Fix, kita pasti seumuran. Oke lanjut, jadi Sam ini bener-bener kayak bintangnya game di situ deh. Dia tuh paling jago dan paling disukai anak-anak. Sam ini baru pertama kali aja udah mengerti pola dan strategi bermain game tersebut. Berbanding terbalik dengan Will yang hanya bisa main boneka capit. Will ini menyarankan Sam untuk mengikuti kejuaraan dunia video game. Di tempat pertandingan, mereka ini bertemu dengan anak laki-laki yang bernama Ludlow Lamont Shop, si anak ajaib nan halu yang jatuh cinta sama karakter game. Lady Lisa, I'll love you to the end of time. Di sini Will dan Sam pun mengajak Ludlow untuk berteman dengannya karena Ludlow ini tidak ada teman. Tiba-tiba datanglah Eddie Plain yang merupakan pemain handal yang songongnya ini bikin aku pengen nabok. Sebelum mulai pertandingan, host ini berkata bahwa pertandingan ini akan direkam dan videonya itu akan ditaruh di dalam kapsul angkasa luar yang akan diluncurkan NASA keluar bumi. Yang katanya untuk berkomunikasi atau memberikan pesan bagi kehidupan asing di luar sana bila ada. Game pun akhirnya dimulai. Di sini Eddie Plain masuk ke final karena skornya ini paling tinggi melalui game Pac-Man. Sedangkan Sam, ia masuk ke final melalui game Galaga Candy Fat. Dan pada babak final ini mereka harus memainkan game dan Kong. Tapi sayang, di sini Sam ini kalah dari Eddie Plain. Terlihat Sam ini benar-benar sedih banget atas kekalahan tersebut. Tapi di sini soibnya si Will benar-benar bikin ia tertawa dan tersenyum kembali. Berpuluh-puluh tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan adegan Will dan Sam sedang bercerita-cerita santai. Di sini, Will ini menjadi presiden Amerika, sedangkan Sam ini hanya sebagai tukang servis alat-alat elektronik. Gimana nih menurut kalian? Mantap kan persahabatan mereka ini? Suatu hari, ada segerombolan makhluk luar angkasa yang datang ke muka bumi. Apapun benda yang disentuh makhluk itu akan berubah menjadi sebuah pixel. Adegan pun berlanjut ke Sam yang sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa. Dan ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia ini langsung mencari pemilik rumah tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata pemilik rumah tersebut ada di dalam lemari. Dan akhirnya ia pun disuruh masuk oleh pemilik tersebut. Sementara pangkalan militer udara diserang oleh makhluk dari luar angkasa. Iya, makhluk tadi yang lewat itu, kalian inget kan? Tiba-tiba salah satu anggota militer disedot sama makhluk asing tersebut. Kita kembali lagi nih ke Sam yang sedang asik mendengarkan curhatan dari Violet tentang suaminya yang selingkuh. Tiba-tiba si Sam ini malah main nyosor-nyosor aja dong di hari pertama perkenalan. Tentu aja hal tersebut membuat Violet marah-marah dan mereka pun akhirnya bertengkar. Di sini Sam mendapatkan telepon dari Will. Will meminta Sam untuk pergi ke Gedung Putih. Tapi Sam ini dengan penuh kegeerannya tuh mengira bahwa Violet ini mengikuti dirinya. Padahal mereka ini sama. Iya sama, mereka ini sama-sama mau ke Gedung Putih. Sesampainya di sana, Will ini langsung menyuruh Sam untuk melihat video yang sedang ia lihat. Will ingin memastikan apakah pikiran Sam itu sama dengan pikiran yang Will saat ini pikirkan.
Pada saat rapat dengan Dewan Keamanan Negara, Sam ini langsung to the point, fix no debat no kecot, bilang kalau yang menyerang ini adalah Galaga. Iya, Galaga yang merupakan toko game yang terbit pada tahun 1982. Tapi sayang orang-orang di situ nggak percaya sama Sam karena ya Sam ini siapa sih? Cuma tukang servis elektronik doang, nggak ada apa-apanya. Sam pun akhirnya diusir keluar dari situ. Dan pada saat di perjalanan, dia dikejutkan dengan sosok laki-laki yang tiba-tiba muncul di belakang dia. Sam yang kaget pun langsung dong mengeluarkan bogem mentahnya. Ternyata itu adalah si Ludlow yang udah lama gak pernah bertemu sama Sam dan juga Will. Ternyata Ludlow ini membawa Sam ke tempatnya. Ludlow berkata kepada Sam, "Sam, kamu inget gak waktu itu ya waktu kita pertandingan dunia itu kan direkam tuh dan dikirim keluar angkasa. Ternyata ada makhluk asing yang menemukan kaset tersebut. Dia langsung menciptakan tiruan dari yang ada di dalam kaset tersebut." Ludlow pun menyetel kaset yang ia tidak sengaja melihat bahwa ada pernyataan dari makhluk luar angkasa. Alien itu berkata, "Hai warga bumi, kami menerima kapsulmu yang di dalamnya terdapat tantangan darimu. Kami terima tantanganmu untuk berperang habis-habisan. Kalian mempunyai 3 nyawa dan sudah kalah sekali di pertempuran dan kami mengambil sebuah piala. Nyawa kalian tinggal 2 ya, dan siapa yang kalah harus ikhlas planetnya akan dihancurin sama yang menang." Di sini Will nggak percaya kalau itu adalah alien karena mukanya alien itu mirip dengan sosok yang ada di bumi. Will pun nggak percaya bahwa mereka akan menyerang lagi dan tempat yang menyerang sekarang adalah di negara India. Dan ternyata benar aja kejadian, mereka menyerang negara India. Di sini para Galaga pun langsung menyedot laki-laki tersebut sebagai piala atas kemenangan mereka. Atas kejadian tersebut, Will pun akhirnya percaya. Begitupun dengan orang-orang, akhirnya percaya bahwa itu nyata. Kolonel Violet pun telah meneliti kubus yang ditemukan di pangkalan AU waktu itu. Ternyata itu tuh terbuat dari energi cahaya. Kolonel Violet pun telah menciptakan senjata partikel sinar extra hot geletot yang mampu melawan mereka. Nah, di sini unik banget nih teman-teman. Kalian tahu nggak uniknya kenapa? Jadi, Sam ini mengajari para militer untuk jago bermain game. Tapi bukan buat bersenang-senang ya, melainkan untuk bersiap siaga perang melawan alien. Suatu hari, Will yang sedang kitem bersama istri tercintanya ini mendapatkan informasi bahwa alien akan melakukan perang di negara Inggris. Langsung dong mereka ini OTW ke Inggris, tepatnya ada di London. Di sini, Will ini sedang koordinasi dengan Perdana Menteri Inggris tentang apa yang sedang terjadi. Sementara para militer yang telah terlatih bermain game sudah standby di tempat untuk berperang. Tiba-tiba ada jamur berjatuhan dari langit. Di sini Sam pun langsung tahu, oh ini mah game Centipede yang akan dimainkan untuk berperang. Dan muncullah sebuah lipan yang langsung menyerang mereka. Lipan ini harus ditembak tepat di kepalanya, gak boleh di tengah badannya. Akibatnya, si lipan ini akan terbagi menjadi banyak. Di sini Sam yang melihatnya pun langsung mengambil alih untuk menyerang si lipan tersebut. Oh, tentu aja, Sam ini juara dunia tentang Centipede. Kalian lihat aja aksinya, TOP BGT banget kan? Di sini serangan pun meningkat menjadi level 2. Sam pun butuh bantuan Ludlow untuk menyerang pada level 2 ini. Dan langsung aja mereka ini menyerang para lipan yang pada nakal. Mereka ini malah keasikan. Mereka ini ngeplay dan bahagia banget nih berasa main VR. Lagi asik-asiknya main, tiba-tiba ada lipan yang pengen jalan-jalan ke tengah kota. Langsung dong Sam pun mengikuti lipan tersebut untuk membantainya. Tapi kejadian aneh dan lucu terjadi di sini. Si lipan ini nih dengan santuйnya malah ikutan aerobik dengan nenek-nenek. Wah, ini mah kesempatan Sam banget dong. Lihat aja si lipan ini pun langsung lenyap. Pada saat mereka merayakan pesta kemenangannya, tiba-tiba muncul lagi nih alien. Ia berkata, "Selamat warga bumi, nih aku kirimin piala buat kalian. Tapi kalian inget ya, masih ada pertandingan selanjutnya. Kalian hati-hati ya, semoga beruntung." Mereka pun langsung mendatangi Eddie Plan yang merupakan juara dunia pada saat melawan Sam waktu dulu untuk melengkapi formasi pertahanan mereka.
Pada pertandingan kali ini dilakukan di kota New York. Mereka diberitahu bahwa lawan mereka itu adalah Pac-Man, si game kuning yang sukanya makan terus. Namun pada seperti game aslinya, Pac-Man ini tidak bisa dikalahkan oleh sinar, melainkan bisa dikalahkan oleh hantu-hantu kecil. Maka dari itu di pertandingan kali ini mereka menggunakan mobil yang terdapat generator modul untuk menyerang Pac-Man. Mereka pun dibantu oleh profesor pencipta Pac-Man yaitu Toru Iwatani. Mereka pun langsung aja nih menuju ke TKP. Sedangkan Violet bertugas untuk mengirimkan titik koordinat Pac-Man melalui GPS yang ada di dalam mobil. Wadidaw, kalian gemes gak sih lihat Pac-Man-nya? Ayo buat kalian yang suka sama game Pac-Man, tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut, di sini profesor ini mendekati si Pac-Man. Ia pun kayak berusaha untuk diskusi sama si Pac-Man. Ya karena dia pencipta dari Pac-Man dan merasa kalau Pac-Man ini baik-baik aja. Tapi tiba-tiba langsung dicaplok dong tangannya. Ia pun langsung berlari dan bilang, "Bantai dia!" Karena profesor cedera, akhirnya mereka pun cuma bertiga untuk membantai si Pac-Man. Violet yang memantau melalui monitor kebingungan, kok si Eddie ini cepet banget bisa menuju si Pac-Man? Dan akhirnya Eddie ini mampu mengalahkan Pac-Man pertama. Kemudian muncullah Pac-Man kedua, tapi Pac-Man kedua ini memakan sebuah energi. Ya seperti kita tahu, kalau Pac-Man udah memakan energi, ia bisa memakan hantu-hantu kecil selama waktu 10 detik. Dan di sini parahnya malah si Ludlow yang dikejar sama si Pac-Man. Lihat aja nih mobilnya nih sampai habis dilahap sama si Pac-Man. Di sini Ludlow pun hampir dimakan sama Pac-Man. Ia berlari, tapi tiba-tiba lagi-lagi Eddie mampu menghancurkan Pac-Man kedua. Nyawa terakhir dari Pac-Man ini akhirnya muncul dong. Tapi sayangnya di sini Eddie ini malah kejebur ke dalam danau pada saat mengejar Pac-Man. Ya akhirnya satu-satunya yang bisa mengalahkan Pac-Man yaitu Sam. Lagi-lagi Pac-Man ini kembali memakan sebuah energi. Di sini si Sam yang pintar pun langsung dengan cerdasnya mundur sambil berhitung. Ia mencoba untuk menjebak si Pac-Man. Dan pada saat hitungan ke-10 akhirnya ia pun dapat menghancurkan si Pac-Man. 10. Atas kemenangan kali ini, Alien pun memberikan sebuah piala yaitu Keyboard si mungil yang lucu. Eits, jangan kemana-mana, tetap standby di tempat ya, karena ada kelanjutannya nih dari film ini. Jadi, mereka ini mengadakan pesta atas kemenangan mereka melawan alien. Tapi tiba-tiba pada saat menyetel sebuah video dari anak-anak Amerika untuk mengucapkan terima kasih, muncullah sebuah video dari alien. Ia berkata, "Hei penduduk bumi, kalian ternyata cara rurang ya. Kalian bermain dengan tidak fair. Atas kecurangan itu berarti kalian itu kalah dan kamilah yang menang. Tunggu aja, bumi akan kami hancurkan." Di sini Eddie pun keluar gedung secara diam-diam. Tiba-tiba anaknya Violet yang bernama Matty langsung mencegat, langsung bilang, "Ini aku nemuin kacamata kamu yang hilang di sungai." Dan di sini terlihat ada kode-kode untuk menambah kecepatan. "Oh ternyata kamu itu curang ya. Ternyata kamu itu mainnya gak fair ya." Eddie pun bilang, "Iya, kenapa memang? Dari dulu aku memang udah curang. Pada saat melawan Sam di pertandingan dunia pun aku melakukan kecurangan sehingga aku menjadi juara dunia." Di sini Eddie pun langsung berlalu pergi. Sedangkan di dalam gedung, Sam ini dituduh karena telah berbuat curang. Tapi Sam ini bingung karena ia tidak berbuat curang. Tiba-tiba lampu pun kedap-kedip. Dan ternyata di luar, Matty ini diambil dong oleh alien ke luar angkasa. Di saat Violet sedang bersedih, tiba-tiba Keyboard bercerita, "Dulu planet kami itu planet yang bahagia sebelum kalian mengancam kami dengan mengirimkan kaset." Si Sam ini berkata, "Itu bukan ancaman, itu hanya game lama untuk diperlihatkan." Keyboard pun berkata, "Tapi mereka itu tidak paham bahwa itu game, Sam. Mereka taunya itu adalah pernyataan tantangan perang." Mereka pun sudah menciptakan jutaan kesatria video game yang telah dibuat di kapal induk. Mereka akan mengirimnya untuk menghancurkan bumi. Akhirnya Sam dan teman-teman ini berinisiatif untuk mendatangi kapal induk. Dan benar saja, jutaan karakter dalam game muncul ke muka bumi yang dikirim oleh alien.
Karakter-karakter pada game itu pun benar-benar menghancurkan kota. Di sini, Sam, Ludlow, dan Violet ini kaget melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba datanglah Will. Iya, Will. Ia kabur dari penjagaan dan berusaha untuk membantu mereka menghadapi alien. Di sini mereka pun berbagi tugas. Ludlow bertugas untuk berperang di bawah bumi, sedangkan Sam dan kawan-kawan akan menaik ke kapal induk untuk berperang di kapal induk. Tiba-tiba pada saat Ludlow berperang, muncullah karakter yang ia suka dari masa kecil, yaitu Lady Lisa. Di sini dia tuh bucin banget teman-teman. Dia tuh melepaskan semua atributnya dan bilang, "Aku rela mati untukmu Lady Lisa, aku suka kamu bahagia." Anjay. Sini Lady Lisa pun luluh dan akhirnya tiba-tiba jatuh cinta deh sama si Ludlow. Tiba-tiba Eddie pun datang dan mereka pun akhirnya berperang bersama. Sementara Sam, Violet, Will, dan Qibbert masuk ke kapal induk untuk menyelesaikan tantangan terakhir atau kesempatan terakhir yang diberikan alien. Mereka ini ditantang untuk menyelesaikan game ini. Dan kalau mereka menang, maka alien akan pergi kembali ke planetnya dan berhenti menyerang bumi. Dan ternyata game itu adalah game Donkey Kong, di mana Sam itu kalah melawan Eddie. Dan terlihat Matty dan orang-orang yang lainnya berada di situ yang harus diselamatkan oleh Sam dan teman-teman. Di sini tiba-tiba Matty pun berkata, "Sam, sebenarnya Eddie itu curang loh. Eddie itu mencurangi kamu. Jadi kamu tahu dong siapa juara dunia pada saat waktu itu." Di sini Sam pun langsung semangat. Ia pun langsung membantai semuanya dan langsung aja ia pun mampu mengalahkan si Donkey Kong-nya. Lihat aja nih, wih, keren, aku suka. Seketika game yang lainnya pun ikut hancur, tidak terkecuali dengan Lady Lisa. Lady Lisa pun ikutan hancur dong karena Lady Lisa kan diciptakan sama alien itu juga. Dan terlihat di sini Ludlow pun merasa sedih, ia merasa patah hati karena ia selama ini rela ngejomblo demi menunggu Lady Lisa. Terlihat Sam dan yang lainnya pun kembali ke bumi. Pada adegan ini, Eddie pun mengakui bahwa ia telah curang dan mengakui bahwa Sam lah yang juara dunia sesungguhnya. Sementara Ludlow yang galau tingkat dewa tiba-tiba dikejutkan dengan Qibbert yang berubah menjadi Lady Lisa. Oh, tentu saja Ludlow ini senang dan ia pun langsung dong. Will pun mengumumkan bahwa mereka ini adalah pahlawan dunia dan mereka pun keinginannya pada tercapai nih. Sam berpacaran dengan Violet, Eddie Plain yang dinyatakan bebas dari penjara dan kembali menjadi fuckboy, Profesor yang tangannya kembali seperti semula, dan Ludlow yang menikah dengan Lady Lisa dan mempunyai anak seorang Qibbert. Akhirnya cerita pun selesai. Oke, gimana nih teman-teman? Seru kan filmnya? Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini ya. Yang pertama, kita bisa lihat gimana sejatinya persahabatan. Mereka ini walaupun berbeda tapi tetap aja bersahabat. Kedua, jangan sekali-kali kalian mengirim sesuatu yang tidak baik ke luar angkasa. Karena kita tidak tahu di luar sana apakah benar ada alien atau tidak. Dan yang ketiga, jangan sekali-kali kalian curang kalau lagi main game, oke? Jadi segitu aja lah kesimpulan aku kasih 3 kesimpulan. Boleh banget nih buat kalian yang pengen berpendapat tentang film ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja video aku kali ini. Buat kalian yang suka jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Saya Rima pamit undur diri, see you next video. Bye-bye.